Dengan Python, kita bisa loh membaca ADC di Arduino. Malah kali ini dengan grafik. Mau tahu caranya? Tonton terus di coders.id. Nah, sebelum lanjut, boleh dong minta bantuannya sebentar ya dengan cara mengklik tombol subscribe yang berwarna merah seperti ini di setiap video atau di halaman channel. Kenapa bang? Karena dengan begitu lu udah membantu Coders Indonesia untuk mewujudkan Indonesia canggih dengan IoT. Dan jangan lupa like juga share semua video yang ada di Coders ID. Kenapa? Supaya teman-teman kalian nih pada tahu bahwa di sini ada konten-konten menarik yang bisa membantu kalian mempelajari tentang IoT juga Arduino dengan mudah juga asyik gitu ya. Oke, dengan cara klik ini subscribe lalu nyalakan loncengnya. Oke, dan gitu ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Coders ID Velas? Semoga semuanya masih pada sehat dan selalu sehat sih ya, dan dijauhkan dari virus corona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang paling penting jangan pernah putus semangat. Jangan pernah putus asa untuk belajar. Terutama belajar tentang pemrograman, juga IoT, juga Arduino bersama gua Dimas di Coders Indonesia atau coders.id ya. Dan sebelumnya kita sudah pernah membuat sebuah program yang bernama ini nih, video ini ya. Belum nonton? Tonton dulu aja bro, nggak lama kok, oke? Dan di program ini kita udah ngebahas gimana sih cara ngehubungin Arduino juga ya dengan menggunakan bahasa Python, menggunakan Visual Studio Code. Dan kali ini kita akan membahas gimana caranya membaca ADC atau membaca sensor gitu ya melalui port analog yang ada di Arduino. Penasaran? Kuy gas kun. Nah, ini dia. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar skematik gitu ya. Biar jelas kita lihat dulu. Dan di sini kita akan menggunakan LM35 sebagai sensor temperatur, yang mana kaki tengahnya adalah kaki data output yang akan dibaca oleh si port A0 milik si Arduino gitu ya. Dan jangan lupa kita kasih catu daya sebesar 5 volt yang garis merah, dan yang garis hitam adalah ground gitu ya. Oke, sebelum kita mengkode, kita harus pahami dulu nih karakteristik dari si LM35. Ini sini ya. Di datasheetnya kita biasakan aja baca datasheet bahwa si LM35 akan memberikan perubahan tegangan sebesar 10 mV untuk setiap kenaikan atau penurunan 1 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan sekarang ambient temperaturnya adalah terbaca 30 derajat Celcius, maka tegangan yang dihasilkan oleh LM35 adalah sebesar 300 mV gitu ya. Ini linear dan power supply-nya itu rentang 4 sampai 20 volt gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah beberapa info yang harus kita pahami. Jadi di sini ada plus minus 0,5, terus akurasinya dan temperatur slope-nya adalah seperti ini gitu ya. Oke, biar kita nggak menghabiskan waktu dan durasi, kita lanjutkan ke coding gas. Kita lanjut ke kode gitu ya. Di sini gue udah membuat satu file bernama lm35adc.py. Kalian bisa menyesuaikan namanya bebas gitu. Yang penting eksistensinya adalah .py yang merupakan file Python gitu ya. Nah, di sini nanti akan gue percepat. Setelah gue kodenya beres, baru akan gue jelasin. Yang jelas, pertama harus kita import from pfirmata. Kita import apa aja nih? Kita import util dan Arduino gitu ya. Terus selanjutnya adalah import time untuk memberikan fungsi delay. Oke. Dan dari sini gua akan percepat. Nikmati aja, nanti gue jelasin. Oke. Ya.
Nah, udah kelar kodenya, yuk kita bahas. Dan di pertama kita harus mengimport si Firmata juga time yang nanti akan digunakan sebagai delay. Lalu di line 5 ada variable board yang gue isiin dengan Arduino. Lalu Arduino terhubung dengan COM3 gitu ya. Kalau lu beda misalkan COM8, COM6, COM5, COM berapa pun itu sesuaikan aja, oke? Lanjut ke line 8 dan line 9. Di sini ada iterator, di mana iterator akan membaca seluruh status dari si pin Arduino gitu ya. Apakah itu input, output, apa digital dan sebagainya. Yang mana ini berhubungan dengan sini get pin nantinya, oke? Yuk, jadi di sini iterator seperti itu, dan kita lihat iterator diberi inputan board yang akan dibaca, ya. Oke, selanjutnya ke nilai analog. Nilai analog ini adalah kita akan memfungsikan board dengan analog nomor 0 sebagai input. Yang ini akan dibaca oleh si iterator nanti, gitu ya. Kalau digital gimana bang? Digital tinggal ganti D, gitu ya. Misalkan D1 sebagai input atau D1 sebagai output, kayak gitu ya. Gampang kok ini. Oke, balik ke awal, kita menggunakan analog 0 sebagai input gitu ya. Lalu di while true-nya, di dalam loop-nya, di sini gue mastiin bahwa nilai analog.read-nya, karena gini, nilai analog ini harus dibaca gitu ya. Dan nilai analog.read ini bernilai float gitu. Dan sometimes itu kadang-kadang nilai analog read tidak menghasilkan nilai, maka di sini gua pastiin is not none, lanjutkan perhitungan. Kalau nggak diberikan if, nanti bisa error gitu ya. Yuk, lanjut ke sini ke line 20. Di sini gue punya variabel nilai ADC, di mana nilai ADC ini adalah mengkonversikan nilai analog.read dikalikan dengan 1024 yang merupakan scale-nya si ADC Arduino Uno gitu ya. Karena tadi gue bilang bahwa read ini mereturn atau memberikan nilai float yang rentangnya 0 sampai 1 gitu ya. 0 sampai 1. Jadi bisa 0,1, 0,001. Wah, panjang lah. Oke, kita kalikan 1024 biar tahu nih berapakah nilai ADC-nya. Gitu ya. Dan selanjutnya kita buat nilai ADC ini menjadi nilai milivolt. Nah, dikalikan 5000 milivolt. Karena kita tahu nih bahwa Arduino Uno kita asumsikan memiliki tegangan in-nya atau tegangan kerjanya sebesar 5 volt atau 5000 milivolt gitu ya. Oke, lanjut ke 26, bahwa konversi ke temperatur nih di LM35 memiliki slope atau variabel apa konstanta, yaitu 10 milivolt untuk 1 derajat Celcius gitu ya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai Celcius, nilai milivolt dibagikan dengan nilai konstantanya. Beres? Beres. Sampai situ tinggal cetak deh ke dalam terminal ya. Dan udah itu jangan lupa kita kasih time.sleep biar nggak terlalu cepat pembacaannya. Oke. Dan setelah ini kita lanjut ke terminal kuy. Nah, ini dia yang disebut dengan LM35, dan gue udah buat ini jadi kayak modul sosokan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini dia LM35 yang udah gue rakit, ditambah kapasitor sebagai filter dan pin dipotong dalam PCB. Di sini LM35 terhubung dengan A0 dan juga diberi catu daya 5 volt. Gitu ya. Jadi di sini ada LM35 dan di sini ada Arduino. Oke, yuk kita lanjutkan. Sebelum lanjut ke terminal, ada yang lupa. Di sini harus dibagi 1024 dulu gitu ya, supaya nilainya nggak kegedean gitu. Oke, yuk kita lihat terminalnya. Terminal, dan pastikan sebelumnya Arduino sudah terkoneksi di COM3. Sesuaikan COM yang kalian miliki gitu ya. Kita mulai. Pi, tolong dong jalanin file lm35 adc.pi. Kita lihat. Wow, akses it. Oh, ternyata error. Cabut dulu Arduino-nya. Restart. Clear. Tes. Kita jalankan. Dan hasilnya masih menunggu respons si Arduino. Oke, ada ya. Jadi temperatur yang terbaca oleh si Arduino sekarang adalah 31.3, dan di sini gue coba pegang LM35.
dan berubah gitu ya. Sekarang dia membaca temperatur yang ada di permukaan kulit gua gitu, oke? Nah, itu dia cara membaca ADC. Terus hebatnya apa, Bang? Oke, kita coba kasus lain. Kita akan mencoba membuat temperatur ini diplot ke dalam sebuah grafik. Mau tahu? Kuy lanjut. Nah, ini dia file yang udah gua ketik sebelumnya, dimana gua menggunakan Matplotlib, yaitu library dari Python untuk menampilkan grafik dengan mudah gitu ya. Jadi nggak usah repot, lu cukup menyediakan apa yang mau ditampilkan di Y, apa yang mau ditampilkan di X, sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini gua sumbu Y menggunakan akan diisi oleh temperatur dan sumbu X akan diisi oleh waktu. Gua juga di sini mendefinisikan fungsi, lalu kita masukkan gitu ya. Di sini dimasukkan ke dalam ke dalam ke dalam grafiknya. Lalu di-show-kan di sini, lalu diberi sleep selama 2 detik untuk memberi jeda gitu ya. Yuk kita lihat bagaimana hasilnya di ADC read.p. Kita lihat, just waiting. Oke, kita lihat ya. Dan udah keluar hasilnya, lihat ya. Jadi ini adalah tampilan dari si pplot atau matplotlib, yang mana data ini adalah data dari temperatur. Sekarang kalau gue beri gangguan pada LM35 dengan cara menyentuhnya gitu ya, ada kenaikan dan diupdate per 2 detik sekali gitu ya. Asik kan? Jadi dengan ini lu bisa menggambarkan data secara real time melalui grafik dan akan lebih enak untuk dibaca. Seru kan dengan Python? Oke, gua harap dengan adanya konten kali ini lu bisa terbantu dalam menggunakan Arduino lebih advance lagi bersama gua Dimas di Coders ID. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel Coders Indonesia semakin maju dan semakin hebat, oke? Dan gue ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.